belakang, yaitu ada Bapak Mahfud dan Bapak Menangemari. Assalamualaikum Bapak. Acara pertama sambutan dari Ketua Panitia Abdial Walian Foundation, yaitu Bapak Edi Muhammad Ramzi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, mendahului sambutan dari Abdul Wahid Foundation ada beberapa hal yang ingin dia sampaikan. Pertama, permohonan maaf karena secara sebelumnya ada sambutan. Mudah-mudahan hanya karena Bapak Ibu yang hadir masih aku ada nama Kondola. Kebetulan tadi pagi match antara Inggris dan Italia, skor terakhir 2-1 untuk Italia. Kemudian dilanjutkan partai Gading melawan Jepang. Saya mendengar di sini masih belum selesai. Kemudian yang kedua, permohonan maaf ada perbedaan nama pembicara dari pihak Kristen. Bagi Bapak Ibu yang hadir dengan membaca undangan kami, tertulis pembicara dari Kristen adalah Bapak Pendeta Yahya Abdullah dan Bapak Iza Solihin. 10 hari yang lalu konfirmasi pasti tetap beliau yang akan datang. Karena itu kemudian dengan perhitungan waktu saya cetak undangan, kemudian saya berikan. Namun demikian kemudian 4-5 hari yang lalu ada perubahan karena Pak Yahya Abdullah tidak ada di Bandung, maka pembicara dari Kristen diganti dengan yang terhormat Bapak Pendeta Pangeran Maluku dan Ibu Pendeta ada Maya Hidayat. Bagi Bapak Ibu yang menghadiri acara ini melalui informasinya melalui dunia maya, mungkin sudah ada perubahan. Bapak Ibu sekalian, kemudian yang ketiga ada keistimewaan kita pada pagi ini karena hadir di acara kita tamu-tamu dari Malaysia dan dari Turki. Kebetulan beliau dari Universiti Teknologi Manara Malaysia. Kami mohon bapak-bapak dari Malaysia bisa berdiri, ya bapak-bapak yang dari siapa yang kenal, begitu juga dari yang Turki. Terima kasih kehadirannya. Mudah-mudahan acara ini menjadikan kegiatan-kegiatan kita untuk mendapatkan peneguhan kepada keyakinan kita menjadi bersama. Bapak Ibu sekalian, salah satu rukun iman kita dalam Islam adalah kita diwajibkan percaya kepada kitab-kitab Allah. Kita ketahui bahwa ada kitab-kitab Allah yang wajib kita percayai. Ada kitab Zabur, ada kitab Taurat, ada kitab Injil, dan yang pasti adalah Al-Qur'anul Karim. Pertanyaannya adalah kitab-kitab selain Al-Qur'anul Karim, Zabur, Taurat, dan Injil, apakah atau bagaimanakah tingkat aslinya sehingga kita harus mempercayainya?
Karena itu pada pagi ini akan kita dikupas oleh Bapak Pangeran Mantung dan Ibu Maya juga bersama Bapak Mahfud dan Bapak Pinakul Ali. Mudah-mudahan dengan kupasan kajian ini akan menempatkan posisi kita pada keyakinan akan kebenaran dan keaslian bahwa Al-Quran itu adalah benar-benar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tentu saja akan mendengar sendiri dari Allah bagaimana firman-Nya inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Akulah Allah yang menurunkan Al-Quran dan aku pula yang menjaganya. Bapak Ibu sekalian, bagaimana tagline dari Abdul Rahman Foundation menemukan dan mencerahkan, mudah-mudahan sekali lagi kita semakin teguh dengan keyakinan kita dan kemudian kita tercerahkan dengan kegiatan-kegiatan semacam ini. Demikian juga bagi teman-teman kita dari agama nasional ini dengan penjelasan dengan kupasan kita nanti ini akan kemudian menempatkan posisi kita pada posisi yang benar. Dan kami berharap, Foundation berharap bahwa akan tercipta kesimpulan umat beragama yang sesungguhnya yang tidak sekedar menjadi pada kegiatan-kegiatan sosial, tapi pada intinya yaitu keimanan kita. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi dan kami mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Kami berharap Bapak Ibu bisa berkenan mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan Allah meridhoi dan memberi berkah pada acara kita kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selaku moderator, silakan untuk mengundang para pembicara dan berkomentar. Tadi, wah, cantik sampai nih Bu. Wah, kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa bihi alhamdulillah ala ni'matil iman, alhamdulillah ala ni'matil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Amma ba'd. Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, insyaallah saudara-saudara yang terkasih yang berada di mana ini, pada program debat dialog pada pagi hari ini kita akan sama-sama akan mengikuti satu pembedahan bagaimana selama ini saudara-saudara kita di Islam menganggap bahwa Bible Alkitab yang dipakai oleh saudara-saudara kita di Kristen itu sudah racun dan sudah tidak ada keasihan, ada kebetulan, dan menganggap bahwa itu bukan firman Allah, itu bukan firman Tuhan. Dan ini seringkali dikritisi oleh pihak Islam kepada umat Kristen. Harapan saya supaya ada sebuah keadilan. Selama ini memang dalam setiap program dialog saya berharap pagi ini juga dari pembicara Kristen ada sebuah keberanian untuk mengkritisi Al-Quran juga. Karena bagaimanapun juga kalau Bible dikritisi, Al-Quran tidak dikritisi juga sepertinya
tidak ada sebuah keadilan. Jadi saya sangat berharap bahwasanya pembicara Kristen memberi satu keberanian, karena setahu saya, sepaham saya, waktu saya masih menjalankan peran aktif pelayanan di kepercayaan dahulu, saya hanya punya satu pola berpikir bahwa Al-Quran itu juga bukan firman Allah. Ya, Al-Quran itu bukan firman Allah, dan banyak Al-Quran itu benturan-benturan dan hal-hal yang tidak masuk akal. Nah, saya berharap ini semua perlu dikerjakan pada pagi hari ini, supaya publik baik itu dari Islam maupun dari Kristen sama-sama tahu kenapa orang Kristen tidak pernah mau mengakui tentang keaslian Al-Quran. Sebaliknya juga demikian. Kenapa orang Islam juga tidak pernah mau mengakui tentang keaslian Alkitab itu sendiri. Nah, supaya nanti sama-sama fair di tempat ini, jadi ada sesuatu yang dibawa pada sebuah emosional. Walaupun nanti Al-Quran lebih kritisi, itu mohon saudara-saudara kami yang di Muslim supaya dapat menerima dengan lapang dada, supaya sama-sama dapat paham bahwasanya kita tahu bahwa selama ini orang-orang itu juga tidak bisa menerima tentang keberadaan Al-Quran itu sendiri. Baiklah, kita akan memasuki pada dialog pada pagi hari ini. Yang pertama kami akan panggilkan buat hambanya dari saudara kita pembicara di Kristen, yaitu Bapak Pangeran Mayor Sihah, dia dosen dari SDT Surabaya. Monggo Bapak. Yang kedua, saya panggilkan yaitu Ibu Dr. Maya Abigail dari Jakarta. Beliau dahulu mantan seorang muslim yang masuk ke Kristen pada tahun 2000. Monggo Ibu Maya Abigail, waktu monggo. Ya, mungkin kalau dalam setiap dialog dari wajah-wajah pembicara-pembicara itu memang perlu diperkenalkan, karena wajah mereka adalah wajah baru. Kalau dari saudara kita di Muslim, wajah-wajahnya tidak asing bagi umat Kristen maupun Muslim sendiri. Yang pertama kami panggilkan kepada beliau Ustaz Menyati Muhammad Ali. Monggo Ustaz, saya kira beliau tidak asing bagi umat Kristen maupun publik Islam. Yang kedua kami panggilkan kepada beliau Ustaz Muhammad Masyud. Monggo Ustaz, beliau juga tidak asing sebagai pembicara dari Muslim. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, kaum muslimat yang berbahagia, pada pagi ini kami selalu moderator. Ada satu hal yang mungkin perlu nanti saya sampaikan. Satu, untuk dua pembicara dari Islam sama Kristen, yaitu yang pertama nanti pembicara dari Kristen, yaitu dari Ibu Maya. Harapan saya, karena ini membedah tentang keaslian dari Bible itu sendiri, dan saya berharap Bu Maya dapat memberikan sebuah kesaksian di tempat ini. Kesaksian ini akan dikemas mengapa Bu Maya bisa meninggalkan iman Islamnya, mengapa Bu Maya bisa meninggalkan Al-Qurannya, dan berbeda menetapkan dengan istiqomah hidup di dalam iman kekristenannya. Dan Bu Maya harus bisa meyakinkan ke publik bahwasanya Bible itu lebih benar daripada Al-Quran. Bible itu adalah asli. Sebab kalau Bible tidak asli, Bu Maya tidak akan pernah mau masuk
sumber Kristen. Logikanya begitu. Jadi harapan saya untuk pembicaraan pertama keseimbangannya saya catat nanti Bu Maya akan saya berikan waktu 10 menit untuk menyampaikan kepada publik, menyaksikan bagaimana Bu Maya bisa pindah ke agama Kristen mulai tahun 2000, bagaimana perjalanan Bu Maya sehingga Bu Maya pada poinnya meyakinkan pada publik Islam bahwa Bible itu adalah asli, Bible itu adalah lebih benar daripada Al-Quran. Nah, nanti untuk sebuah keseimbangan, karena kemarin sudah ada sebuah kesepakatan yang mungkin tidak diketahui oleh pembicara Islam, saya berharap kepada beliau juga Ustaz Ali, ini khususnya kepada Ustaz Ali, bukan Ustaz Mahfud, Ustaz Ali, juga untuk awal pembicaraan sebelum nanti masuk ke segmen yang selanjutnya, harapan saya kepada Ustaz Ali juga menyampaikan kepada publik Kristen. Kenapa Ustaz Ali? Karena beliau adalah pakar dari pastor Turin, ya, satu jalan dengan yang namanya Pendeta Bambang Nur Senan. Ya. Jadi harapan saya kepada Ustaz Ali juga menyampaikan kepada publik Kristen, kenapa Ustaz Ali bisa kembali memilih iman Islam sebagai kekuatan di dalam kehidupan beliau. Ya. Otomatis kalau Ustaz Ali meyakini bahwa Islam itu lebih benar, bahasanya Al-Quran itu adalah kebenaran yang hakiki. Al-Quran itu lebih benar daripada hidup itu sendiri. Nah, harapan saya supaya ada sebuah keseimbangan, ya. Ini kesepakatan yang sudah kita sepakati kemarin malam. Jadi harapan saya Ibu Abigail menceritakan latar belakangnya. Demikian pun dengan Ustaz Ali pada poin yang pertama juga menceritakan supaya publik Kristen ini tahu kenapa Ustaz Ali bisa berpindah memilih Islam sebagai iman dan agamanya. Ya. Karena apa yang dilakukan oleh beliau juga sempat menghebohkan dalam dunia Kristen sendiri. Nah, supaya nanti publik Kristen di sini selama ini kan banyak teka-teki. Di juga itu ada yang tentang keberadaan beliau. Ustaz Ali menjadi teka-teki besar. Kenapa Ustaz Ali bisa berbeda menjadi Kristen? Menjadi Islam adalah beliau dalam bentuk adalah satu tim dengan Pak Senan, orang yang sangat cukup kokoh di dalam akidahnya. Harapan saya begitu. Untuk selanjutnya nanti pembicara yang kedua Pak Manuro, di situ baru nanti ada sebuah penjelasan tentang Quran dan Bible itu sendiri, dan nanti dilanjutkan dengan Ustaz Mahfud. Nah, jadi untuk awal pertama kami akan memberikan waktu 10 menit dulu. Yang pertama kami akan berikan kepada beliau Ustaz Ali dulu sebagai pembicara di Islam. Jadi ini juga mohon maaf Ustaz Ali ini titipan dari saudara-saudara di Kristen supaya sesi pertama kita mencapai kesepakatan ada pembicara dari Kristen yang mantan dari Islam, ada pembicara Islam yang mantan dari Kristen Nasrani. Jadi waktu dan tempat kami berikan sekali 10 menit supaya dapat menyampaikan publik, karena dari saudara-saudara kita di sini ingin tahu kenapa Ustaz Ali berpindah menetapkan hidup di dalam iman dan Islam. Allah waktu dan tempat kami berikan. Semuanya dulu katanya gitu, ya. Nah, ini pasti dimana permintaannya paling kira-kira gitu. Kalau gitu ya, kalau gitu kita dengan jalan Pak yang menyampaikan kesaksiannya kepada publik Islam, kenapa Bumaya bisa mendapatkan hidup bersama Yesus, kenapa Bumaya bisa menjadi Kristen, kenapa Bumaya meyakini bahwa Bible itu asli. Kalau tidak asli, Bumaya akan tidak terima Yesus sebagai Tuhan dan Islam. Moga Bumaya waktu dan tempat akan diberikan 10 menit mulai sekarang.
Jadi kalau nanti titipan dari kalangan pendeta kepada saudara-saudara Kristen kepada bapak-bapak pengantin Malik supaya hari ini sekaligus direkam. Nah, dari kami tolong disampaikan kepada publik Kristen di gereja-gereja supaya tahu kenapa Ustaz pengantin Malik ini memilih Islam sebagai iman dan agamanya. Nah, jadi supaya tidak direkam yang telah mengikat hukum. Terima kasih, semoga kami sesuatu yang telah kami berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom alaikum. Shalom alaikum. Ikhwan Hashmain dan Muhammad. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, apa yang saya akan sampaikan bukanlah sebuah kesaksian atau testimoni, tapi saya akan mencoba untuk membahas dari kedua sisi kitab suci sebagai sebuah bentuk perbandingan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kitab suci yang kita kenal di kalangan Muslim mengenal kitab suci Taurat atau Taurat. Yang kedua mengenal kitab suci Zabur. Yang ketiga mengenal kitab suci Injil. Dan yang terakhir mengenal kitab suci Al-Quran. Nama keempat kitab suci itu disebutkan dalam Al-Quran itu sendiri. Jadi nama kitab suci yang kita sebutkan tadi semuanya disebutkan di dalam Al-Quran. Sementara dalam kitab Bible itu disebutkan istilah Taurat. Kalau dalam bahasa Arab disebutkan dengan istilah Taurat atau Torah dalam bahasa Yunani. Kemudian dikenal juga istilah Mizmor. Yang Muslim tidak lebih akrab dengan istilah Mizmor. Tapi Mizmor itu nama lain dari Zabur. Atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai Psalm. Kemudian yang ketiga yang dikenal istilah Evangelion. Atau dalam bahasa Injil orang dalam bahasa Koptik itu menyebutnya Injil. Yang dalam bahasa Arab kemudian disebut dengan istilah Injil. Sementara istilah Al-Quran memang tidak disebutkan dalam Bible. Ini harus kita pahami semua. Nah, apakah yang paling penting untuk kita ketahui bersama mengenai kitab suci ini? Ini sungguh menarik kalau kita mau belajar secara teknis. Yang saya tahu, Islam itu ada berbagai macam, ada berbagai kelompok mazhab, ada firqah bahkan, firqah yang besar pun ada dalam Islam. Tetapi kalau kita buka dalam sejarah, mereka merujuk pada kitab suci Al-Quran, dan mereka semua sepakat bahwa wahyu Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Semua mazhab Islam, sekalipun yang besar, menyatakan bahwa Al-Quran diwahyukan dalam bahasa Arab. Kita tahu lah bahwa kelompok yang besar kita tahu, tapi mereka sepakat bahwa Quran diwahyukan dalam bahasa Arab. Sedangkan bahasa-bahasa lain, ada bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Ibrani, atau bahasa lain, itu hanya terjemahan Al-Quran. Sementara kalau dalam
Kristen juga ada kelompok-kelompok. Ada mazhab, ada firqah, ada sekte-sekte. Sekte-sekte ini misalnya satu contoh, Kristen Ortodoks Yunani, Ortodoks Syria, Ortodoks Armenia, Ortodoks Koptik, Ortodoks Ethiopia, bahkan Katolik dan Protestan sepakat bahwa Perjanjian Baru atau New Testament itu aslinya dituliskan dalam bahasa Greek, dalam bahasa Yunani. Mereka sepakat bahwa aslinya ditulis dalam bahasa Greek Yunani. Sementara dalam bahasa Suryani, dalam bahasa Ibrani, maupun dalam bahasa Armenia, dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Prancis itu hanya terjemahan. Sedangkan ada satu kelompok Ortodoks aslinya menyatakan bahwa teks Perjanjian Baru itu ditulis bahasa aslinya dalam bahasa Suryani atau dalam bahasa yang menyebutkan Aram. Sedangkan bahasa Yunani itu bahasa terjemahan. Jadi bukan bahasa wahyu, tapi bahasa terjemahan. Yang bahasa wahyu bahasa aslinya adalah bahasa Suryani. Ada satu kelompok firqah lain yang disebut sebagai Judeo-Kristen, kelompok Kekristenan Yahudi. Mereka menyatakan bahwa teks aslinya Perjanjian Baru itu adalah dalam bahasa Ibrani. Sedangkan yang bahasa Greek atau Yunani maupun bahasa Suryani itu hanya terjemahan. Jadi dalam konteks ini dunia Kekristenan mulai berpikir ulang. Sebetulnya bahasa asli dari Perjanjian Baru aslinya itu dalam bahasa apa? Menurut kelompok A, aslinya dalam bahasa Yunani. Menurut kelompok B, aslinya dalam bahasa Suryani. Menurut kelompok C, aslinya dalam bahasa Ibrani. Ini problem yang harus dipelajari secara serius dalam masalah bahasa asli teks dan Baru. Poin yang kedua mengenai kanon. Kanon itu kalau bahasa sederhananya sama dengan ukuran ini wahyu atau bukan. Itu yang disebut kanon. Jadi kanon bukan konun, beda. Konun itu hukum, tapi ini kanon. Definition, kanon, standar, wahyu dan bukan. Yang saya tahu dalam dunia Kristen, kebetulan saya bawa ini saya bawa Bible, the Orthodox Study Bible. Orthodox Study Bible. Orthodox Study Bible ini dipakai oleh semua komunitas Kristen Ortodoks, baik Ortodoks Yunani maupun Ortodoks Syria, Assyria, Armenia. Saya ambil contoh saja. Dalam Bible ini kita Mazmur menurut Ortodoks atau Kristen Ortodoks itu pasal 1 sampai pasal 151. Jadi ada sampai pasal 161. Ini yang Mazmur. Kitab Mazmur ada sampai pasal 161. Sedangkan di dalam Bible ini yang kita pegang ada pengakuan kitab Makabe 1, Makabe 2, Makabe 3, Makabe 4 sebagai wahyu di sini. Sedangkan yang saya bawa ini adalah Catholic Bible. Ini Bible menurut komunitas orang Katolik. Menurut Katolik, kitab Mazmur itu pasal 1 sampai 150. Sedangkan yang 151 tidak dianggap wahyu. Jadi tidak masuk itu. Itu baru pasal. Sementara kitab Makabe 1, Makabe 2 diakui sebagai wahyu. Sedangkan Makabe 3, Makabe 4
tidak diakui menjadi wahyu. Allah mengakuinya menjadi wahyu. Maka dia maka dia. Ada satu kali yang mungkin semua akrab dengan Bible yang kita punya. Itu yang disebut Bible Komunitas Kristen Protestan. Itu ada Mazmur tapi 150 saja. Yang 151 tidak diakui sebagai wahyu. Sedangkan dalam Protestan, kitab Makabe 1, Makabe 2, Makabe 3, Makabe 4 bukan dianggap wahyu semua. Itu perbedaannya. Kalau di Islam itu yang saya tahu kitab sucinya semua sama, tafsirnya yang berbeda. Tafsirnya. Tapi standar Qurannya sama. Poin yang ketiga, dalam Al-Quran itu tidak disebutkan, bahkan tidak ada yang disebut aparatus kritikus, bacaan yang diperselisihkan di bagian bawah. Kalau di dalam Bible itu disebutkan aparatus kritikus, ini bacaan yang itu yang mana? Itu harus dipelajari oleh para ahli medikal. Tiga hal ini yang membedakan antara kita Quran dengan Bible. Jadi harus akui, kita harus pelajari semua. Saya mengantar itu saja. Nanti mungkin dalam waktu tanya jawab karena saya dibatasi oleh waktu. Itu saja yang bisa saya sampaikan sementara ini. Kita serahkan ke moderator. Ya, terima kasih. Ya, kita buat apa untuk saya. Tapi kalau nanti kita tanyakan juga nanti begitu tahu karena ini sebuah titipan. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Ali tadi itu mengarah kalau kita mau garis bawahi Ustaz tadi mencoba menganalisa bahwa apa yang menjadi keyakinan umat Kristen menjadi yakini oleh banyaknya aliran Kristen itu semua adalah racun begitu saja. Nah, kalau itu diterus berlanjut, apakah racun itu yang membuat keputusan Ustaz Ali berbeda dalam arti kembali menjadi muslim itu nanti karena ini sebuah titipan. Nah, titipan ini harus juga dijawab oleh Ustaz Ali dengan legowo supaya umat Kristen tentunya yang di Surabaya ini tahu karena selama ini diceritakan lagi kenapa sesuatu Ustaz Ali yang sudah digajar-gajar menjadi seorang pendeta, menjadi seorang hamba Tuhan yang kokoh tapi harus berbeda sedikit aja Ustaz. Apakah dengan yang disampaikan Ustaz tadi karena rasuah itu yang membuat Ustaz Ali berbeda? Kita bicara. Sebenarnya sebetulnya tidak mau testimoni. Ya, dan setelah ini berarti ini kalau saya harus dipaksa untuk bersaksi memberikan testimoni. Saya memberikan gambaran saja tadi. Quran menurut Muslim itu bacaannya yaitu saja sebagaimana yang kita baca dalam Al-Quran. Tapi bisa jadi antara kelompok Muslim tafsirnya yang beda. Tapi tafsir itu tidak. Tafsir adalah pemahaman terhadap teks Quran bisa beda. Tapi teksnya sama mereka sepakati. Mau Ahmadiyah pun yang disahkan Ustaz itu pun tafsirnya yang disahkan, tapi Qurannya yang sama yang tafsirnya. Nah, kalau diceritakan bukan masalah tafsir yang kita tahu, tapi betul-betul kitab sucinya tak sama. Kitab sucinya tak sama, bukan tafsirnya. Ini yang di sini Makabe 1, Makabe 2, Makabe 3, Makabe 4 yang terkuat oleh Ortodoks. Yang saya dengan Ortodoks. Ini dianggap Ortodoks. Tapi di Katolik hanya Makabe 1 dan Makabe 2, Makabe 3, Makabe 4 ditolak sebagai wajib, tak boleh masuk sebagai kanon kitab Katolik. Sedangkan yang Protestan, Makabe 1, Makabe 2, Makabe 3, Makabe 4 semuanya ditolak. Itu bukan wajib. Jadi ukuran wahyu dan bukan wahyu itu harus dikaji ulang. Kalau begitu standarnya bagaimana? Mungkin kita bisa tanyakan bagaimana cara penentuan itu wahyu dan bukan. Kalau di Islam mungkin sudah jelas dan tanyakan. Jadi Ustaz merasa bahwasanya dengan banyaknya kitab-kitab itu digarisbawahi bahwa Alkitab itu bukan firman Tuhan, Alkitab itu bukan wahyu dari Tuhan. Kalau firman Tuhan dalam pengertian harus aggression, saya kira benar. Karena agama Kristen apapun
madhabnya, mau Katolik, mau Ortodok, mau Protestan, kan mereka merujuk pada Bible. Kalau Bible itu harus satu versi, harus satu versi. Sebagaimana Muslim seharusnya, apapun madhabnya, mau Ahmadiyah, mau apapun, dia merujuk pada Quran. Dan itu pun satu versi, seharusnya begitu. Tapi fakta yang saya tahu, Bible itu bukan satu versi. Tapi ada version Katolik, version Orthodox, version Protestan. Oke. Jadi supaya publik Kristen bisa menggarisbawahi kenapa usaha kalian dulu mantan dari Kristen Ortodoks bisa berpindah ke Islam, saya pikir jika bisa terang dengan profesional dengan dewasa kenapa dia bisa berpindah. Dan saya juga tidak mau berbicara Kristen khususnya dari Bapak Manurung karena mencatat apa yang menjadi pernyataan video tadi itu, saya yakin tidak akan ada sebuah tantangan. Baik, untuk selanjutnya kami akan menyerahkan kepada Ibu Maya Abigail akan memberikan waktu sebelumnya juga untuk menyampaikan kepada publik khususnya kepada publik Islam kenapa Bu Maya bisa berpindah dari Kristen dari Islam menjadi orang Kristen. Nah, supaya publik Islam ini tahu kenapa orang ini bisa berpindah menjadi orang Kristen. Nah, setidak-tidaknya semuanya punya sebuah argumentasi, dan argumentasi itu akan mengarah meyakini bahwa disebut yang lumayan imani itu adalah benar dan hakiki. Monggo lumayan waktu yang tepat kami ini berikan. Terima kasih. Tapi sebelum saya sampaikan sebelum saya berkati, saya mau koreksi dulu bahwa itu pendeta, hanya bukan pendeta. Ya, kalau panitia itu jangan nanti beredar di ini pendeta Maya. Saya tidak mau dari itu. Ya, terus yang kedua, sepertinya ada communication ya, information tentang apa yang akan kita bicarakan pada hari ini. Informasi yang saya terima pertama kali ketika saya di Jakarta adalah saya bersaksi. Ya. Kenapa? Saya bukan seorang pendeta, saya hanya seorang Kristen biasa. Saya orang awam. Ya, saya hanya jemaat Kristen biasa. Saya mau muncul di hadapan Bapak Ibu supaya nanti begitu pendeta apa pun tidak dan tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya dulu di saya hanya seorang Kristen biasa, saya orang awam. Saya mau kesini karena diminta bersaksi. Jadi sepertinya di sini ada communication. Ya. Baik, karena tadi adalah bersaksi. Ketika saya di MTSN ya, di Sanawiyah, itu gurunya mengajari guru Islam mengajarkan bahwa yang Islam itu bukan besar, ya, tapi dasarnya yang wajar yang dilupakan dengan kita itu adalah dilupakan. Nah, sebagai siswa yang awam saat itu, ya saya kira begitu aja, dan saya kira semua orang Islam pasti meyakininya seperti itu ya. Tapi sebelum ketika saya di kemudian hari saya menemukan sebuah alkitab kecil itu namanya kitab Markus. Dan kalau saya tidak baca, saya cuma buka. Saya menemukan sebuah judul yang berkata itu tulisan dia mati, dia bangun, dia hidup. Teruslah buat saya teruslah saat itu seperti bom ya. Saya kaget sekali. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa dulu guru saya mengajarkan bahwa yang besar itu bukan besar, tapi sudah skenario. Tetapi ini Alkitab mengatakan Yesus yang disalib. Nah, itu membuat saya terus mencari. Keterkejutan saya yang kedua adalah ketika suatu malam saya sedang mau tidur, saya di kamar, di luar kamar saya itu adalah ruang makan itu luar. Terus agak suami saya itu orang Batak ya, jadi orang
WhatsApp itu baru kumpul, ngobrolnya rame, lama. Nah saat itu mereka sedang membicarakan tentang kekristenan. Kebetulan mereka sedang lagi pada hangat-hangatnya dan baru-baru bertobat, baru lahir baru mereka. Nah, ada satu perkataan yang membuat saya sangat religius, yaitu salah seorang mengatakan, musuh utama orang Kristen itu bukan manusia, tapi setan. Saya kira kita semua, terutama kaum muslim ya, sering mendengar di masjid-masjid, di musola para pengkhotbah, para imam mengatakan bahwa musuh utama orang Islam itu setan. Lalu saya berpikir, kenapa ini dua agama menyatakan hal yang sama? Mana yang benar? Tidak mungkin kedua-duanya benar. Yang satu pasti benar, yang satu salah. Mana yang salah dan mana yang benar? Itu benar-benar membuat saya bingung. Malam itu saya benar-benar bingung karena itu saya berdoa. Saya berdoa begini. Tuhan, malam ini saya bingung sekali dengan pernyataan salah satu orang yang ada di luar itu. Mana Tuhan yang benar? Kristen atau Islam? Kenapa Islam mengatakan musuh utama Islam dan mereka? Tapi malam ini saya mendengar orang Kristen mengatakan musuh utama orang Kristen itu bukan manusia. Tadi saya salah. Musuh utama orang Kristen itu bukan manusia tapi setan. Itu yang saya sampaikan. Jadi itu membuat saya bingung kenapa dua orang berbeda. Makanya saya berdoa, Tuhan, saya mau Tuhan tahu hati saya. Bahwa saya hanya mau menyembah Tuhan yang menciptakan langit bumi. Saya hanya mau menyembah Tuhan yang menciptakan Nabi Adam dan Hawa. Saya hanya mau menyembah Tuhan yang disembah oleh Nabi Ibrahim, Isa dan Yakub. Itulah Tuhan yang saya sembah. Saya katakan ini kenapa? Untuk apa? Saya ingin konfirmasi kepada Tuhan bahwa saya tidak mau menyembah Tuhan yang salah. Saya mau Tuhan tahu hati saya bahwa saya hanya menyembah Tuhan alam semesta ini. Itu adalah doa saya yang jujur kepada Tuhan. Ya. Sebetulnya saat itu saya sedang bingung ya dengan kehidupan Kristen. Saya selalu bertanya kepada orang Kristen. Tetapi suami saya Kristen, banyak orang yang mengatakan kamu jadi Kristen karena itu suami ya. Kalau saya tidak mungkin. Kenapa? Dari kecil saya sebagai muslim sudah terbiasa menghafalkan Quran surat Al-Isra. Wallahu a'lam. Tuhan itu hanya satu. Lalu ayat ketiga yang itu walaupun kita tidak beranak dan tidak beranakan. Itu buat saya sangat sulit untuk menerima, untuk mengakui dari Yesus dan Tuhan. Benar-benar Quran Al-Isra ini menjadi apa ya? Penghalang, menjadi tantangan terbesar buat saya. Tidak mungkin, bagaimana? Satu sisi dalam dari kepada yang ada bapak ada anak, tapi di Kristen, tapi di Islam dia tidak beranak. Ketika saya mencoba bertanya kepada orang Kristen, saya malah nggak ngerti. Saya nggak ngerti paham saya orang Kristen, saya nggak ngerti kata-kata Alkitab, ayat-ayat Alkitab yang beliau sampaikan saya itu benar-benar saya nggak ngerti. Tidak lebih sama sekali. Jadi karena terbiasa ya. Saya SD SMP itu dalam dunia muslim. Ketika saya SD oleh ibu saya rumah nenek. Karena di keluarga orang tua saya itu tidak ada sekolah Islam, tidak ada madrasah, tidak ada pengajian. Sementara kalau di rumah nenek itu banyak sekali. Mayoritas anak-anak di sana itu adalah orang madrasah, pengajian dan alian itu pak mayoritas. Jadi pulang saya belajar, itulah saya bergaul. Sampai SMP, bahkan SMA itu sebenarnya saya sudah diterima di Alia. Tapi tidak tahu kenapa dari pihak ayah. Itu saya kirim ke Malang. Sudah masuk sekolah di Malang aja. Dan Banyuwangi itu, saya lahir di Banyuwangi Bapak Ibu. Nah di Malang itulah saya mulai mengenal kehidupan yang plural. Terus mau kembali ke tadi. Lalu bagaimana saya percaya kepada ini? Nah sejak
dua pernyataan tadi itu bahwa musuh utama orang Kristen itu bukan manusia tapi setan. Sama yang kedua adalah ini ternyata Yesus yang dipanggil. Itu membuat akhirnya saya terus mencari, saya terus saya membaca Alkitab. Saya tidak baca Alkitab pada orang Kristen, bahkan saya tidak bertanya deh. Alasannya itu tadi saya nggak ngerti bahasanya orang Kristen. Benar-benar saya nggak ngerti. Tetapi ternyata ketika saya membaca itu lebih masuk. Saya membaca. Makanya saya kalau dalam diskusi Islam Kristen di SD, ya, para teman-teman Muslim itu kalau di SD bertanya, dijelaskan, berjam-jam, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Pertanyaannya itu saja tidak terjadi. Kenapa? Kata Tuhan, karena masih ada seluruh yang menunggu. Firman Tuhan katakan, kalau bukan karena Bapa yang menarik, ya, untuk percaya kepada Yesus tidak bisa. Saya pikir orang Islam percaya Yesus itu karena anugerah. Saya bersyukur saya mendapatkan anugerah untuk bisa percaya kepada Yesus. Saya terus membaca, itu sejarah. Akhirnya saya membaca buku Selamat Pagi yang Kudus karya BND. Yang karya BND. Di situ saya membaca. Di dalam buku itu ada begitu banyak karya-karya mukjizat yang dilakukan oleh Yesus di dalam buku itu. Berbagai macam orang-orang sombong, orang-orang gila, orang-orang yang mabok, orang-orang yang keluarganya berantakan, semuanya bisa diselamatkan oleh Yesus. Luar biasa. Lalu saya berpikir, kalau Yesus bisa melakukan semuanya ini, Yesus bukan manusia biasa. Dia adalah Tuhan. Saya membaca buku itu, baru separuh lebih itu, saya bilang, Yesus percaya bahwa adalah Tuhan. Dan saya rasakan, ketika saya mengaku Yesus adalah Tuhan saya, ada sesuatu yang sangat berbeda antara saya ketika Islam dan saya ketika Kristen. Ketika saya jadi Kristen, saya melihat Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup dalam diri saya. Luar biasa. Saat itu yang saya dalam posisi rumah tangga yang kacau balau dengan suami saya Kristen, tapi dia hanya seorang Kristen KTP, tidak pernah ke gereja, ya. Jadi kehidupan kami berantakan, begitu beratnya. Dan tidak ada yang membantu saya menasihati saya. Tetapi ketika saya sudah menjadi Kristen, tetap tidak ada yang datang menolong saya untuk menasihati saya, tidak ada. Tetapi bedanya adalah masalah tetap berlaku. Tetapi apa ya? Saya menghadapi hidup di dalam masalah itu dengan hati yang sangat berduka. Saya bisa mengampuni suami saya. Saya bisa mengampuni suami saya. Saya bisa melupakan semua masalah itu. Saya bisa berniaga, saya bisa melewati semuanya. Masalah tetap ada. Bahkan suami saya sampai meninggal, masalah tetap tidak terselesaikan. Saya membutuhkan cerai, dia tidak pernah turun. Tapi saya tangguh lalu. Bagi saya itu adalah Tuhan yang hidup. Ketika saya berdoa, saya menyebut dia. Kebetulan saya orang yang suka nyanyi, saya bisa, saya nyanyi sambil menyanyikan luar biasa. Saya merasakan dengan dia Tuhan hadir dalam hidup saya. Yesus adalah Tuhan yang hidup, dia benar-benar hidup. Dia adalah Tuhan yang berdiri, dia mendengar. Saya di Jakarta hidup sendirian, tidak ada yang bahkan saya terusir dari keluarga suami, karena suami saya bukan istri lain. Tapi saya tidak membuat saya menangis. Itu tidak membuat saya menangis. Karena mereka tidak memberikan apapun satu sen untuk saya, tidak. Tetapi saya sakit. Tuhan membuat saya mampu. Tuhan membuat saya mampu. Tuhan membuat saya mampu. Saya tidak pernah terlibat utang atau kekurangan nyawa. Tuhan membuat saya terus menambah-nambahkan berkat buat saya. Bahkan semua kebutuhan anak-anak saya Tuhan mencukupkan saya. Terima kasih. Ya, kita bersama. Ya, sebenarnya supaya publik Islam apa yang ibu tadi sudah ceritakan, supaya publik Islam tahu dan bisa sadar kenapa ibu bisa memilih Kristen menjadi iman keyakinan diri, apa yang membuat ibu
meyakini itu. Jadi supaya publik Islam ini paham betul kenapa ya sebab Fatimaya ini bisa dari Islam bisa berbeda ke Kristen. Jadi misalnya apa? Jadi apa yang ditemukan diskusi yang itu sendiri? Ketika hubungan perkawinan saya dengan suami berantakan, saya pulang ke rumah. Saya bertobat secara Islam. Saya bilang Tuhan, ampuni saya, karena saya menikah dengan orang Kristen. Saya itu gini, saya begini. Tapi ketika saya bertobat seperti itu, tiba-tiba saya yakin. Saya tetap sakit parah, paru-paru, apa namanya. Setiap kali saya mau sholat, ambil ibu, saya sering ketika ambil ibu saya berdoa. Ingin sekali, sehingga saya udah nggak jadi sholat. Atau kalau enggak, saya berhasil ambil air dulu. Saya berhasil ambil air dulu, tapi ketika saya baru sholat, saya lakukan itu untuk sholat. Di terus karena saya mau saya masuk sini terkunci itu udah pasti batal kan saya itu. Saya harus ambil air dulu. Saya coba ulang lagi, sholat masuk terkunci ini batal kan. Saya sering batal dalam sholat. Terus yang kedua, saya sering bangun malam ya sholat tadi. Tahan sekian doa, ulang-ulang saya baca Al-Quran, sholat awal kita sholat YouTube kurang banyak lembar-lembar yang saya baca. Tangan saya mau memutar-mutarin tasbih berapa kali. Yang saya rasakan saat itu hanya merasa saya kuat. Saya sudah beribadah banyak kan. Apa yang saya katakan hanya kesombongan kami. Saya kuat, saya sudah beribadah, sudah sholat, saya hebat. Lalu apa bedanya? Itu ketika saya. Lalu apa bedanya? Ketika saya itu membuat saya kenapa saya jadi Kristen. Bedanya adalah ketika saya beribadah dalam Kristen itu luar biasa. Saya baru panggil dia Tuhan. Saya baru mulai berdoa. Saya baru mulai menyanyi. Itu hidup. Saya merasakan sekali hadirat Allah itu. Hadirat Allah itu nyata. Itu yang membuat tahun pertama kali jadi Kristen. Saya sebenarnya masih bimbang. Iya enggak ya. Benar enggak? Tetapi selalu yang membuat saya mengambil keputusan untuk tetap begitu adalah masalah kudus yang ada di dalam diri saya itu. Benar-benar saya rasakan. Jadi ibu membedakan ketika ibu mengambil air wudhu, ketika ibu bertahajud, ketika ibu berpikir memanggil nama Allah, di situ ibu tidak terkenal ada sebuah kesenangan rohani. Tapi ketika ibu hijrah di dunia Kristen, ibu cukup sedetik pun memanggil nama Tuhan menurut dia langsung di situ ada kekuatan roh Allah atau roh kudus atau yang sendiri yang bisa membuat hati ibu damai, dan itu yang membuat ibu membuat suatu perjalanan sudah untuk jalan sendiri. Ya, ketika saya sholat berlama-lama saya membaca Al-Quran berlembar-lembar saya baca, itu hanya biasa aja ya saya rasakan. Kalau dulu saya tidak tahu seperti apa, tapi sekarang saya tahu rasanya. Itu adalah ibadah yang mati. Tapi ketika saya menjadi Kristen, ketika saya beribadah, ketika saya membaca Al-Quran, itu buat saya Al-Quran itu dan perkataan juga. Ya. Oke, mungkin dari situ kalau hukum Islam tidak bisa dikatakan bahwasanya upaya pindah ke Kristen itu digarisbawahi bahwa selama dia ada di Islam tidak nyaman, baik itu dia bertahan berpikir mengenal Allah, tidak ada tempat membuat nyaman. Tapi ketika dia ada di Kristen memanggil nama Yesus sebagai Tuhan, ada sebuah kekuatan yang dasar di sana. Tapi satu hal yang jadi pertanyaan saya kepada rumah yang di pagi hari ini, tadi ibu menyebutkan ada dua hal. Ketika pada masa dulu ibu menyampaikan bahwasanya apa yang ada dalam Al-Quran, Yesus atau Isa itu sendiri memang tidak pernah mati disalib, itu berdasarkan nas yang Al-Quran itu sendiri gitu. Tapi berdasarkan Alkitab itu adalah disalib. Nah, gitu. Apakah itu juga ibu membuat yakin banget bahwasanya Bible itu lebih benar daripada Al-Quran, bahwa kalau kita melihat satu sisi itu sudah jelas bahwasanya Al-Quran doktrin Allah yang mengatakan Yesus tidak pernah disalib itu
pernyataan sikap yang diambil oleh orang-orang Islam. Wah, itu menyatakan bahwa Yesus itu disalib. Apakah ibu yakin dan supaya publik Islam tahu, apakah yakin betul bahwa Yesus itu benar-benar disalib? Menurut ibu yakin, apakah itu membuat keyakinan ibu meyakini kita sampai detik hari ini? Sebetulnya kalau logika saja ya, Yesus itu adalah satu tokoh yang sangat terkenal saat itu. Kemanapun Yesus berjalan, kemanapun Yesus pergi, orang berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua hal yang saya lihat. Pertama, karena mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Yang kedua adalah ketika Yesus berbicara, mengajar, itu pengajarannya berkuasa. Itulah yang membuat orang berbondong-bondong. Sehingga Yesus adalah seorang tokoh yang sangat terkenal. Sehingga ketika Yesus itu disalib dan Islam berkata bahwa bukan Yesus yang disalib, menurut saya itu tidak masuk akal. Kenapa? Karena Yudas yang kata Islam itu yang disalib. Yudas sendiri bunuh diri. Yudas sendiri bunuh diri. Dan pelaku penyaliban itu sendiri sampai sekarang kan tidak pernah menyangkal. Ya, oke. Jadi itu yang saya tanyakan. Tapi kalau publik Islam cakap untuk bisa menjadikan satu program banyak jawab. Satu lagi supaya kita bisa paham. Tadi itu mungkin dalam surah Al-Fatihah itu satu kebutuhan yang begitu berat. Apa yang diingatkan dalam Al-Quran ini sangat berbawa belakang dalam kehidupan dunia kita. Kalau itu tadi sudah menjadi berkata Al-Fatihah, jelas sekarang kita katakan bahwa akan Allah Subhanahu dan jadi boleh dia bulan bukan ahad. Jelas bahwa Islam itu mempunyai satu sikap bahwa Tuhan itu besar, Tuhan itu tidak beranak, Tuhan itu tidak pernah diperanakan di dalam oleh apapun Tuhan itu tidak pernah beranak dan tidak pernah diperanakan. Sehingga orang-orang Muslim, orang-orang Islam, Al-Quran memandang bahwa kenapa Jibril itu yang menyesatkan, dikatakan orang Kristen itu menganggap bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu diperanakan. Bagaimana mungkin bahwa Tuhan itu tidak diperanakan dan beranak? Nah inilah, jadi mungkin publik Islam biar tahu itu bisa sedikit gariskan aja, karena itu tadi sedikit menyisir tentang surat Al-Islam. Jelas bahwa surat Al-Islam ini sendiri sangat berbenturan dengan kehidupan dunia ini, dan bagaimana itu dapat membuat satu persamaan untuk melihat wujud dari surat Al-Islam ini sendiri. Ulul banyak. Nah, Eka dalam Islam dengan Eka dalam Kristen seperti yang berbeda. Mungkin nanti Bapak Pandu lebih. Ya, kalau kita kata publik Islam, Islam di dalam dunia Kristen, Islam di dalam dunia Islam itu berbeda. Terus. Ya. Kalau Islam kan Eka ini satu. Ya, Islam itu satu. Ini kan apa topiknya tentang original kita dan tentang sebuah. Ya, begini Pak. Saya kalau yang hari ini modelan saya mau ke Ya, topik yang jadi begini Pak Pandu. Ini tidak membahas tentang masalah keinginan Yesus atau apapun. Cuma minimal dari pernyataan ini otomatis meyakini bahwa Bible ini asli adanya. Itu nanti jurusannya ke sana. Jadi kita tidak membahas masalah keinginan Yesus ya. Tidak, tapi minimal supaya publik Islam ini tahu kenapa Bumayah bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamanya. Jadi supaya ada sebuah kekuatan. Jadi sedikit aja saya menanyakan supaya paham, oh ini loh Yesus dari Bumayah. Begitu. Kalau menurut saya, saudara-saudara Muslim itu menolak ayat itu tentang Tuhan. Terutama yang itu orang bilang di Alkitab juga tidak ada berdasarkan Tuhan itu beranak, tidak ada. Ya, tidak ada Tuhan itu beranak. Tuhan itu kan hanya apa ya? Tuhan itu tidak bisa tinggi. Tuhan itu terlalu tinggi untuk dijangkau. Apa kalau spiritual kuala, apa kalau spiritualis? Jangan berpikir tentang spiritualis. Kita nggak tahu, otak kita nggak nyampe. Tuhan juga jangan dibuat dengan angka. Karena Tuhan itu roh. Kita nggak bisa mendukung Tuhan. Ya, hanya satu yang membuat saya akhirnya percaya tentang Yesus kepada Tuhan. Pertama, saya semakin lagi ada teks pertama
saya berdoa dengan jujur bahwa saya hanya mau menyembah Tuhan yang menciptakan langit bumi. Saya selalu tekankan itu pada saudara-saudara muslim di dalam dialog yang terjadi. Kenapa? Karena banyak bertanya. Dari pengalaman saya pribadi itu malah nggak ngerti. Orang Islam itu begitu pintar mengutip ayat-ayat Alkitab, tetapi mereka hanya sebatas mengutip, tidak berarti. Kenapa? Belum terbuka hatinya. Kata Yesus itu ada seluput. Hanya anugerah Tuhan saja. Jadi kalau menurut saya tantang saudara-saudara muslim. Karena ini menyangkut keselamatan kekal. Ya, ini menyangkut keselamatan kekal. Saudara-saudara bertanya tentang Yesus, apakah benar dia Tuhan? Mau bertanya kepada pendeta siapapun, saya yakin saudara tidak akan kuat. Tantangan saya berdoa langsung kepada Tuhan yang ada yang Tuhan pencipta langit dan bumi ini. Tanya langsung kepada beliau. Minta konfirmasi benar dari Yesus Tuhan. Oke. Kalau saudara